atau level, yaitu level rendah ditandai dengan negatif atau minus, dan level tinggi ditandai dengan positif atau plus. Nah, kemudian total kombinasi perlakuannya itu ada 8, karena 2 pangkat 3 itu 8. Dan nanti ditunjukin di sini. Terus di sini ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui eh, pengaruh utama atau main effect dari masing-masing faktornya. Kemudian untuk menganalisis interaksi antar faktor, baik interaksi antara dua faktor ataupun interaksi antara tiga faktor. Kemudian yang ketiga ada mengoptimalkan proses dengan memahami hubungan antar faktornya. Nah, kemudian di sini ada manfaat. Manfaatnya itu eh, efisien karena hanya dengan kita melakukan 8 percobaan untuk tiga faktor itu akan lebih menghemat waktu daripada kita melakukan metode satu persatu. Kemudian kita juga bisa mendeteksi interaksi antar faktornya. Kemudian kita juga bisa mudah memahami interpretasi hasil karena kita menggunakan notasi geometrik yang sistematis. Jadi kayak A kecil, B kecil, AB kecil gitu. Kemudian yang keempat, ya itu kita dapat memberikan informasi yang lengkap tentang bagaimana eh, faktor dan kombinasinya mempengaruhi hasil tersebut. Nah, kemudian di sini ada tabel. Nah, di sini tabelnya yang dalam kurung satu itu artinya A, B, C itu rendah. Kemudian kalau yang A kecil itu A-nya tinggi, B, C-nya rendah. Kalau yang B ini eh, B-nya yang tinggi, AC-nya yang rendah. Kalau yang AB ini AB-nya yang tinggi, C-nya yang rendah. Kalau yang C kecil ini C-nya yang tinggi, AB-nya yang rendah. Kalau yang AC itu AC-nya tinggi, B-nya yang rendah. Kalau BC itu BC-nya yang tinggi, A-nya yang rendah. Kalau ABC ini ABC-nya berarti tinggi semua. Mm-mm. Boleh dilanjut? Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah ya. Baik, kapan kita gunakan rancangan ini? Jadi rancangan percobaan ini kita gunakan dalam situasi kalau peneliti ingin mempelajari pengaruh dari tiga faktor sekaligus, yang dimana setiap faktornya itu cuma punya dua level yang ingin dibandingkan. Kemudian dalam tahap screening eksperimen untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan. Di dalam optimasi proses industri, contohnya itu ada untuk pengembangan produk baru, optimasi proses manufaktur, pengujian kualitas material, penelitian formulasi produk, studi stabilitas produk. Nah, untuk contoh konkret penggunaannya, di industri farmasi untuk menguji pengaruh suhu, waktu, dan konsentrasi dalam formula obat. Di industri makanan, mengoptimalkan proses pengolahan dengan variabel suhu, waktu, dan tekanan untuk penelitian agronomi, untuk menguji pengaruh jenis pupuk, jarak tanam, dan frekuensi penyiraman. Dan di industri kimia itu untuk optimasi reaksi dengan variabel temperatur, konsentrasi, dan katalis. Next. Kemudian di sini ada model linearnya. Nah, di model linear ini yaitu bentuknya Y, I, J, K, L sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah AB IJ ditambah, nah ini sebenarnya bukan Y tapi gamma gamma K ditambah A gamma, di mana gamma ini tuh untuk mewakili atau notasi untuk faktor selanjutnya yaitu faktor C. Kemudian ditambah A gamma JK ditambah B gamma beta gamma JK ditambah tiganya yaitu B alpha beta gamma IJK dan ditambah epsilon IJKL. Untuk YIJK-nya itu pengamatan pada level ke-1 dari faktor A, taraf ke-J dari faktor ke-B, dan maaf ini maksudnya level ke-I dari faktor A, taraf ke-J dari faktor B, dan taraf ke-K faktor C, dan pada ulangan ke L. Untuk mu-nya ini rata-rata sebenarnya,
dan alfa I itu pengaruh taraf ke I dari faktor ke A, B, beta J ini pengaruh taraf ke J dari faktor B, dan untuk alfa A, B, I, J ini adalah pengaruh interaksi antara taraf ke I dari faktor A dan taraf ke J dari faktor B. Dan gamma K itu pengaruh taraf ke K faktor C, kemudian A gamma IK pengaruh interaksi antara taraf ke I dari faktor A dan taraf ke K faktor C. Jadi faktor A dan faktor C. Kemudian beta gamma itu faktor B dan faktor C. Kemudian alfa, beta, gamma, IJK itu pengaruh terhadap variabel respon yang disebabkan oleh interaksi antara taraf ke I dari faktor A, taraf ke J faktor B, dan taraf ke K faktor C. Dan yang epsilon IJK L-nya ini, L, L ya, itu galat pengamatan taraf ke I dari faktor A, taraf ke J dari faktor B, taraf ke K dari faktor C, dan pada ulangan ke L. Dengan I-nya ini adalah 1, 2, sampai sejumlah si level A-nya, kemudian J-nya 1, 2, dan seterusnya sampai dengan level B, begitu juga dengan K-nya, dan juga L-nya 1, 2, sampai pengulangan ke N. Lanjut, kemudian di sini ada hipotesisnya. Nah, hipotesisnya kita buat berdasarkan tadi ada pengaruh utama faktor A-nya dulu. Untuk hipotesis H0-nya ini, berarti alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0, dan H1-nya ini minimal terdapat alfa I tidak sama dengan alfa I aksen. Dengan I sama dengan I2 sampai dengan taraf eh, si faktor A-nya. Untuk pengaruh utama faktor B dan C juga sama. Ini kita harusnya ada aksennya. Kemudian ada pengaruh interaksi. Pengaruh interaksi berarti kita pakai yang kalau misalkan A dengan faktor B berarti alfa beta 1 1 sama dengan alfa beta 1 2 dan seterusnya sampai dengan taraf AB-nya sama dengan 0. Kemudian minimal terdapat alfa beta IJ tidak sama dengan alfa beta IJ aksen. Ya, dengan I-nya itu sama dengan 1, 2, sampai dengan taraf A dan J-nya juga 1, 2, sampai dengan jumlah taraf B-nya. Begitu pula dengan pengaruh interaksi untuk faktor A dengan C, berarti kan tadi C itu notasinya itu gamma, jadi A gamma 1, 1 sama dengan A gamma 1, 2, seterusnya sampai dengan A gamma AC sama dengan 0. Untuk H1-nya minimal terdapat alfa gamma IK tidak sama dengan alfa gamma IK aksen dengan I-nya 1, 2, seterusnya sampai sejumlah taraf A dan K-nya juga sejumlah taraf C, 1, 2, sampai taraf C. Kemudian yang faktor B dan C-nya juga sama, berarti B dengan gamma. Dan yang terakhir itu pengaruh interaksi faktor A dengan faktor B, ini ketiganya, kombinasi ketiganya, dan faktor C. Berarti alfa, beta, gamma 1 1 sama dengan alfa, beta, gamma 2 1 1, dan seterusnya sampai dengan beta, gamma, A, B, C sama dengan 0. Minimal terdapat untuk H1-nya, minimal terdapat alfa, beta, gamma, IJK tidak sama dengan alfa, gamma, IJK aksen dengan I-nya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan J dan K-nya. Next. Oke, di sini ada contoh soalnya. Nah, yang pertama di sini tadi kita kombinasinya itu kan 2 pangkat 3 ada 8, jadi percobaannya atau runnya ini ada 8. Kemudian di sini ada faktornya, ada faktor A, faktor B, dan faktor C. Nah, untuk field height deviasinya ini ada dua pengulangan, ada pengulangan satu dan pengulangan kedua. Dan di kolom terakhir ini dia ngasih tahu kalau setiap faktornya itu dia
ada levelnya, yaitu level yang rendah dan juga tinggi. Untuk level yang rendah dinotasikan dengan -1 dan yang tinggi itu +1. Nah, contohnya itu berarti kalau yang di percobaan pertama, itu faktor A-nya itu rendah, B-nya rendah, dan C-nya juga rendah. Di mana pas di percobaan pertama ini, si uh, field height deviation-nya ini, hasilnya itu adalah -3, outputnya itu -3 dan -1 pas di pengulangan kedua. Seperti itu. Nah, ini masih keterangannya aja. Nah, keterangannya ini untuk faktor A itu yang low-nya itu dia masukin 10% dan yang tingginya itu 12%. Nah, yang B-nya, faktor B itu tekanan yaitu 25 dan 30 untuk yang tingginya. Untuk yang C ini laju pengisiannya itu B per menit. Yang untuk yang rendahnya itu 200 dan yang tingginya itu 250. Nah, ini masih contoh soalnya. Nanti kita buat ke struktur datanya. Next. Boleh di next, Adita. Nah, ini struktur datanya. Next. Oke, nah di struktur datanya kita bisa bentuk seperti ini. Jadi ini untuk yang faktor A, faktor B, dan juga faktor C. Nah, yang faktor A ini dia adalah persen carbonation dalam bentuk persen. Nah, untuk yang low-nya tadi kan disebutin tuh yang di kolom terakhir ada 10, untuk yang tingginya 12. Nah, kemudian di kolom yang B-nya itu masing-masing kita tambahin level, kan ada masing-masing ada 2 level. Nah, level B ini kita masukin masing-masing ke level si A-nya. Untuk A yang rendah, kita masukin level B yang rendah dan B yang tinggi. Di A yang tinggi, kita masukin B yang rendah dan juga B yang tinggi. Begitu pula di yang C, laju pengisiannya ini. Kita isi di masing-masing untuk B yang low berarti C low, C high. Kemudian B height yang di A low itu kita isi juga masing-masing dengan 2 level. Begitupun seterusnya yang di A height-nya ini. Ini kita isi masing-masing 2. Nah, kemudian kita masukin ulangan tadi yang ada di contoh soalnya, ulangan pertama dan ulangan kedua. Cara isinya berarti kita bisa lihat dari yang per baris dulu. Misalkan dari A low, B low, C low, itu kan tadi tandanya itu adalah min 1, kita bisa lihat di contoh soal tadi juga ya. -1, -1. Nah, yang -1, -1, -1 itu kan ulangannya adalah ulangan yang pertamanya -3, outputnya yang di ulangan kedua itu -1, sehingga totalnya itu adalah -4. Dan kita bisa notasikan sesuai si desain matriks ini, kalau semuanya low berarti dia kan tandanya itu -1. Nah, begitupun seterusnya kayak A low, B low, dan C high. Ini berarti -1, dan +1. Itu di contoh soal hasil ulangan pertamanya itu -1 dan ulangan keduanya itu 0. Sehingga totalnya adalah -1. Nah, karena di sini yang tinggi cuma yang si C-nya, berarti tandanya sesuai desain matriks itu adalah C kecil. Begitupun seterusnya. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya di Oke, baik. Selanjutnya di sini ada ya test order. Ini gunanya buat menyusun dan menghitung efek faktor serta interaksi dalam rancangan faktorial 2 pangkat K, mempermudah analisis eksperimen dengan kombinasi tingkat tinggi yaitu plus dan rendah itu dinotasikan minus secara sistematis. Metode ini membantu menghitung kontribusi setiap faktor dan interaksi terhadap respons,
sehingga memudahkan identifikasi variabel yang paling berpengaruh dalam percobaan. Jadi di sini cara ngisinya itu pertama di sini di kolom ada kombinasi-kombinasi faktor, sementara di baris ada faktor-faktornya. Di sini kan kalau yang dalam kurung satu itu semuanya, enggak ini kita lihat yang ini. Nah di sini berarti semuanya itu A-nya A-nya minus 1, A-nya low, B-nya low, dan C-nya low. Nah, di sini kita lihat yang pertama baris A. Berarti kan tadi kalau yang di dalam kurung satu itu semuanya low ya. Maka sini kita isinya sama negatif 1. Sementara A ini notasi buat yang A-nya high. Makanya di sini dinotasinya plus 1. Jadi kalau yang faktor yang masih satu ini, gampang lihatnya. Jadi kalau misalnya ada faktor A di yang setiap kombinasi, kita isinya sama plus 1. Di sini kan ada interaksi yang notasi AB nih, ada A-nya, jadi diisinya plus 1, kemudian AC ini ada A-nya, diisinya juga plus 1, dan ABC ini juga ada A-nya, isinya plus 1, sisanya negatif 1. Begitu juga buat yang faktor B sama C. Kemudian untuk AB, di sini kan tadi tuh yang satu dalam kurung itu low, low, low semua, artinya minus 1 semua. Di sini kita bakal ngaliin. Jadi kan A itu minus 1, B itu minus 1 ya. Nah, minus 1 dikali minus 1 itu sama dengan plus 1. Makanya di sini ditulisnya plus 1. Nah, untuk yang A ini, berarti ini A-nya yang high ya. B-nya low. Jadinya plus 1 dikali minus 1, hasilnya minus 1. Makanya di sini ditulisnya minus 1. Pokoknya dikaliin aja sesuai yang faktor-faktornya. Begitu juga yang AC. Kemudian kita lihat yang faktor ABC. Di sini kan semuanya di yang dalam kurung satu itu low semua ya. Jadinya minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1. Makanya di sini ditulisnya minus 1. Kemudian yang A. Yang A ini kan yang high-nya A-nya. Terus yang B sama C-nya itu low. Nah, jadinya plus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 hasilnya plus 1. Makanya di sini diisinya plus 1. Kalau yang AB, bisa kita lihat yang AB. Berarti A-nya high, B-nya high. Terus C-nya low. Kemudian kita kaliin nih semuanya. A-nya plus 1, B-nya plus 1, C-nya minus 1, hasilnya minus 1. Makanya di sini ditulisnya minus 1. Nah, di atas order ini buat ngegunain nyari efek setiap faktor. Jadi setelah kita dapetin nih semua angka-angka yang minus 1, plus 1, minus 1 untuk faktor A, faktor B, dan faktor sampai faktor interaksi ABC. Ini kita buat gunain ke rumus efek estimasi efek faktornya. Dan selanjutnya bakal dijelasin sama Inaya. Next, oke, kita akan membahas tentang estimasi faktor efek. Oke, nah estimasi faktor efek yang pertama ini faktor utama untuk faktor A-nya sendiri, yaitu berarti 1 dibagi 4 dikali R. R-nya itu kan pengulangannya. Pengulangannya itu tadi ada 2. Jadi 4 dikali 2, makanya di sini 1/8. Kemudian 1/4 R dikali sesuai yang sudah dijelaskan di Vina tadi, yaitu A kecil dikurang kurung 1 ditambah AB dikurang B ditambah AC dikurang C ditambah ABC dikurang BC untuk si faktor A-nya itu. Nah, kita masukkan si setiap nilainya ini tetap dari yang di struktur data tadi. Yang di struktur data tadi kita lihat yang di totalnya. Nah, untuk yang A-nya ini dia nilainya adalah 1 dikurang nilai ini adalah negatif 4. AB-nya itu nilainya adalah 5, dan kemudian dikurang B-nya itu negatif 1, AC-nya 3, dikurang C-nya negatif 1, ditambah ABC-nya 11, dikurang BC 2.
Jadi ini kita hitung, hasilnya itu adalah 3. Seperti itu. Kemudian yang pengaruh utama faktor B, sama dari yang Yates order tadi, 1/4R, jadinya B ditambah AB ditambah BC ditambah ABC dikurang kurung 1 dikurang A dikurang C dikurang AC. Kita lihat yang di struktur data tadi yang di total yang di paling kanan dan udah ada tandanya juga tadi di struktur data sesuai desain matriksnya. Kemudian hasilnya itu 1/8 dikali min 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 11 dikurang ini hasilnya di tabel struktur data tadi negatif 4 dikurang 1 dikurang negatif 1 dikurang 3 hasilnya 2,25. Nah, begitu pula dengan yang faktor C. 1/4R dikali C ditambah AC ditambah BC ditambah ABC dikurang kurung 1 dikurang A dikurang B dikurang AB. Nah, kemudian berarti 1/4 dikali 2, 8, 1/8 dikali perjumlahan pengurangan ini, dan hasilnya ditemukan yaitu 1,75. Next. Nah, sekarang untuk yang pengaruh interaksi yang AB. Dua kombinasi itu AB, AC, dan BC. Di sini contohnya nih yang AB, yaitu sama sesuai atas order juga, jadinya AB dikurang A dikurang B ditambah 1 ditambah ABC dikurang BC dikurang AC ditambah C. Nah, AB-nya ini berarti sama dengan 1/8 dikali 5 dikurang 1 dikurang negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah 11 dikurang 2 dikurang 3 ditambah negatif 1. Hasilnya ini setelah dikali dengan 1/8 adalah 0,75. Begitupun untuk perhitungan AC dan BC. Next. Nah, kemudian interaksi yang untuk 3 kombinasinya, yaitu A, B, C. Nah, berarti 1/4R sesuai yang tadi juga, yaitu order ABC dikurang BC dikurang AC ditambah C dikurang AB ditambah B ditambah A dikurang kurung 1. Kita substitusi nilai-nilainya ini sesuai yang di struktur data. Jadi 1/8, ini 1/4 dikali 2, 1/8. Kemudian kita tambahkan atau kurang yang di dalam kurung. Kemudian hasil penjumlahan dan pengurangannya yang dikalikan dengan 1/8 ini kita temukan senilai 0,5. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini kita bakal masuk ke perhitungan yang tabel ANOVA. Di sini pertama kita bakal menghitung jumlah kuadratnya pakai kontras. Di sini rumusnya untuk jumlah kuadrat efeknya itu atau faktornya ada yang A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Sama dengan kontras kuadrat dibagi R dikali 2/3. Karena kan kita tadi rancangan percobaannya itu 2/3. Kalau buat jumlah kuadrat total sama jumlah kuadrat galat itu enggak pakai yang kontras ini. Boleh dilanjut. Nah, ini rumus-rumus tabel ANOVA-nya bisa dilihat buat DB, JK, KT, F hitung, dan sampai seterusnya. Boleh dilanjut. Nah, di sini kita mulai hitung yang JK faktor A. Sini kayak tadi rumusnya kontras A kuadrat dibagi R dikali 2/3. Di sini ada rumusnya, di mana buat kontras A itu ada A ditambah AB ditambah AC ditambah ABC dikurang 1
dikurang dalam kurung 1, dikurang B, dikurang C, dikurang BC, kuadrat, dibagi R-nya kan tadi pengulangannya 2 ya, jadi 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kita ngelihatnya kalau mau hafal rumus juga gampang. Jadi kalau misalkan A, kita ambil kombinasi yang memuat si notasi A-nya. Itu semuanya positif. Sedangkan yang nggak memuat itu semuanya negatif. Sini hasil dari JKA-nya itu 36. Kemudian untuk sum of square atau JK faktor B-nya, nah sini kayak tadi yang udah jelasin, kalau mau gampang, kita bisa ngeliat yang ada si notasi B-nya. Karena kan nih kita bakal nyari kontras B, di mana B ditambah AB ditambah BC ditambah ABC, sedangkan yang sisa negatifnya itu nggak memuat unsur yang si notasi B-nya. Didapat JKB-nya itu 20,25. Begitu juga buat JK faktor C, sama kayak tadi, dan didapat hasilnya itu 12,25. Nah ini kita ngegunain yang kolom totalnya ya, yang buat disubstitusiin ke rumus kontrasnya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya di sini ada JK buat faktor interaksi AB. Sini rumusnya kita nyari kontras AB-nya ada 1 ditambah AB ditambah C ditambah ABC dikurangi A dikurangi B dikurangi AC dikurangi BC kuadrat dibagi 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya nanti substitusiin yang kolom totalnya, didapat JKAB-nya 2,25. Begitu juga buat JKAC-nya, bisa dilihat ini rumus kontrasnya, kemudian substitusiin kolom total semua faktornya, dan didapat jika AC itu 0,25. Begitu juga buat jika BC. Didapat jika BC-nya itu 1. Boleh dilanjut. Nah, buat jika faktor ABC juga sama, ini ada rumusnya. Nanti kita substitusiin kolom total faktor responnya, dan dapat jika ABC-nya itu 1. Nah, buat JK total, ini pakai rumus yang biasa, di mana kita bakal ngehitung kuadrat setiap masing-masing datanya, dijumlahin, kemudian ini tuh FK ya. Didapat dari total yang ini, dikuadratkan, kemudian dibagi R-nya itu 2, dikali 2 pangkat 3. Didapat di sini kalau jumlah semua data yang dikuadratkan itu 94 dan FK-nya itu 16. Kemudian dikurangi hasilnya 78. Jadi jika totalnya itu 78. Nah, kalau buat jika errornya, kita tinggal ngurangin jika total dikurangi sama semua jika faktor-faktornya dan juga faktor interaksinya. Dan didapat hasilnya itu 5. Nah, nanti setelah kita dapat JK-nya, kita bisa langsung masuk ke tabel ANOVA aja. Nah, di sini kan tadi udah ada rumus-rumusnya, di mana kalau DBA itu A-nya kan tadi lever faktornya ada 2. Jadi 2 dikurangi 1 itu 1, begitu juga seterusnya. Ini tinggal masukin ke rumus yang udah ada. Kemudian tadi kalau untuk DB totalnya itu A dikali B dikali C dikali R dikurangi 1. Di mana A, B, C itu kan masing-masing 2, kemudian R-nya juga 2, pengulangannya dikurangi 1, jadi hasilnya 15. Nah, untuk galat, ini gampang, tinggal DB total dikurangi DB semua faktor yang ada. Jadi dapat 8. Kemudian JK-nya tadi udah kita dapetin, tinggal masuk-masukin aja. Untuk KT,
ini untuk yang faktor A, tinggal JKA dibagi DBA, kemudian kalau yang B itu JKB dibagi DBB, kemudian yang seterusnya juga dibagi sama yang sebarisnya aja. Dan dapat kalau KTA itu 36, KTB itu 20,25, KTC itu 12,25, KTAB itu 2,25, KTAC itu 0,25, KTBC itu 1, KTABC itu 1, dan KT Galatnya 0,625. Kemudian F hitungnya di mana kita nyarinya dari KTA dibagi sama KT Galatnya. Nah, didapat hasilnya segini, buat faktor lain juga sama, dibaginya selalu sama si KT Galatnya. Kalau untuk F tabel itu eh, pakai taraf yang 0,05, kemudian yang pertama kita masukin DB-nya itu DB yang terkait, yaitu berarti kalau misalnya F tabel faktor A, DB-nya A, kemudian dilanjut masukin DB yang galatnya. Begitu juga buat faktor-faktor lainnya. Kemudian di sini karena F hitung yang faktor A itu lebih dari F tabel, maka keterangannya tolak H0. Untuk F hitung faktor B itu lebih dari F tabel, tolak H0 juga. Untuk F hitung faktor C itu lebih dari F tabel, tolak H0 juga. Nah, buat faktor-faktor interaksi ternyata mereka itu kurang dari F tabel semua, maka di sini terima H0. Jadi sini yang cuma tolak H0 itu faktor A, B, C-nya aja. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya akan Untuk dijelaskan oleh Adita. Nah, untuk yang kesimpulannya, oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya tadi itu didapat bahwa faktor A-nya itu F hitungnya itu lebih dari F tabel di mana menggunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, karena F hitungnya lebih dari F tabel, maka kita tolak H0. Nah, kemudian karena tolak H0, maka terdapat perbedaan pengaruh dari faktor A terhadap respon dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, kemudian untuk di faktor B, nah di faktor B itu sama, tadi F hitungnya lebih dari F tabel, di mana alfanya itu adalah 0,5. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa tolak 0. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah terdapat perbedaan pengaruh dari faktor B terhadap respon dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, begitupun juga dengan faktor C, karena dia F hitungnya lebih dari F tabel, di mana alfanya itu di 0,05, maka kita em, bisa tolak ke 0. Nah, karena itu simpulannya terdapat perbedaan pengaruh faktor C terhadap respon dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, kemudian untuk yang interaksinya, nah, untuk yang interaksi, eh, tadi juga sudah dilihat ya dari tabel ANOVA bahwa untuk interaksi itu semuanya F hitungnya itu kurang dari F tabel. Nah, ini kita lihat dulu satu-satu untuk interaksi AB, dia F hitungnya kurang dari F tabel dengan alfanya itu 0,05, maka kita dapat terima H0. Nah, karena terima H0, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B terhadap respon dengan taraf signifikansinya itu adalah 5%. Kemudian untuk interaksi AC juga sama, dia F hitungnya kurang dari F tabel, maka terima H0. Dan tidak ada perbedaan pengaruh interaksi antara faktor A dan C terhadap respon dengan taraf signifikansi 5%. Begitupun juga dengan interaksi BC, dia F hitungnya kurang dari F tabel, dengan alfanya itu 0,05, maka dia terima H0. Kemudian tidak ada perbedaan pengaruh interaksi antara faktor B dan faktor C terhadap respon dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Dan juga untuk interaksi ketiganya, yaitu interaksi ABC, karena F hitungnya kurang dari F tabel dengan alfanya itu 0,05, maka dia terima 0.
Kemudian tidak ada perbedaan pengaruh interaksi antara faktor A, faktor B, dan faktor C terhadap respon dengan taraf signifikansinya yaitu 5%. Nah, untuk selanjutnya dari kesimpulan ini, kita akan menguji uji lanjut LSD, di mana yang diuji lanjut itu adalah hanya faktor-faktor A, B, dan C-nya saja. Jadi untuk interaksinya tidak, karena tadi interaksinya terima nol semua. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai tetabil si LSD-nya. Nah, untuk rumus dari tetabilnya itu adalah em, T di mana alfa yang dipakai itu adalah setengah alfa. Dimana tadi alfanya itu kan 0,05, jadi setengahnya itu adalah 0,025. Kemudian untuk dB galatnya itu tadi 8, kita lihat tadi di tabel ANOVA ya. Dan hasilnya T tabel dengan alfanya itu 0,025 dan dB-nya itu 8, itu adalah 2,306. Nah, kemudian untuk LSD-nya, nilai LSD-nya itu berarti T tabel dikali akar dari KTG per B dikali C dikali R dikali 2. Nah, B ini apa? B ini adalah jumlah levelnya si B, kemudian C-nya itu juga sama, itu jumlah level dari faktor C, dan R-nya ini adalah pengulangan. Nah, kemudian kita masukkan saja untuk T-tabelnya tadi 2,306, kemudian KTG-nya tadi kita dapat yaitu 0,625, kemudian di sini B, C, dan R-nya itu sama-sama 2, jadi 2 kali 2 dikali 2. Kemudian kita kalikan 2. Nah, hasil akhirnya adalah 0,911. Jadi kita dapat nilai 1. Nah, kita akan lanjut ke ujinya. Nah, di sini ada tabelnya lagi. Ini sebenarnya sama kayak yang di awal. Jadi, apa ya, ini lebih memperjelas aja. Jadi nanti untuk nilai 1, C, dan lain sebagainya, ini akan digunakan untuk mengisi apa ya, rata-rata tiap faktornya. Oke, nah ini kita lanjut ke uji LSD faktor A. Nah, di faktor A, kita cari rata-rata perlakuan baik itu yang A itunya low, A-nya low, ataupun A-nya high. Nah, di A yang low, itu kita tandakan dengan A0, di mana A0 ini jadi kita ambil yang tadi A-nya itu low semua. Kita jumlahkan, kemudian kita dapat min 4, kemudian dibagi dengan tadi ya 2 kali 2 kali 2, makanya dibagi 8. Untuk hasil A0-nya itu adalah min 0,5. Kemudian untuk yang A1 itu juga sama. Kita jumlahkan semua tadi yang totalnya yang A-nya itu high. Kemudian kita dapat A1-nya ini rata-ratanya adalah 2,5. Nah, untuk perbedaan rata-rata dari faktor A, kita bisa lihat dari tabel ini, tabel di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kolom dan barisnya. Nah, kalau misalnya barisnya di sini adalah A0 dan A0, maka berarti kan selisih dari A0 dan A0-nya. Nah, itu makanya selisihnya 0, seperti yang di sini. Nah, kemudian untuk selisih dari A0 dan A1-nya itu ada di yang bagian sini, yaitu 3. Karena selisih dari A0 tadi min 0,5, kemudian tadi A1-nya itu 2,5, itu selisihnya 3. Dan ini juga sama, ini 0 karena dia selisih dengan dirinya sendiri. Dan buat yang ini juga sebenarnya sama aja 3, cuman karena apa ya? Karena isinya sama, jadi dia dikosongin gitu. Nah, terus untuk keputusan dan kesimpulannya, di sini kita lihat perlakuannya ada dua, yaitu ada A1 dan A0, atau A yang high dan low. Kemudian YI dikurang YI bintang, mutlaknya itu 3. Dari tadi ya selisihnya, selisih antara A0 dan A1. Dan karena nilai selisihnya itu lebih dari nilai LSD, maka kesimpulannya dia berbeda nyata.
Kita lanjut ke faktor B. Nah, di B-nya aja, di faktor B-nya, kita juga sama, kita lihat di low-nya dan kita lihat di high-nya. Untuk yang low berarti sama, jadi kita lihat totalnya di setiap B yang low, kemudian kita Coba bagi lihat dengan tabel 8, dan di untuk B, coba lihat di tabel slide 29 coba. Maksudnya below B below tuh ya berarti yang mana aja yang dijumlahin. Biar teman-temannya paham. oh ya, Apakah pada saat A low, A high, kemudian C low, C high gitu. sebentar Ibu agak loading. Di slide 29 kan kelihatannya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya tadi kita mau lihat yang B-nya low, nah itu kita lihat aja di bagian sini. Ini kan B-nya low. Nah, B-nya low itu yang ini B-nya low. Nah, berarti kita ambil yang ini. Ini yang B low. Terus ini juga sama. Nah, makanya ini nanti dijumlahkan semua, kemudian dicari rata-ratanya. Itu buat yang B0. Nah, buat yang B1-nya itu juga sama. Jadi kita lihat B yang high. Yang high-nya kan di sini, jadi kita ambil yang di sini. Ini yang high, B high. Kemudian ini juga sama, ini yang high. Nah, kita balik lagi ke tabel yang perhitungannya. Nah, ini untuk yang uji lanjut faktor B-nya. Seperti yang tadi terlihat di tabel, jadi kalau misalnya yang low, kita berarti ambil yang B low, kalau yang B1 berarti kita ambil yang B high. Nah, didapat hasilnya segini, untuk B0-nya itu min 0,125, kemudian untuk yang B1-nya itu 2,125. Nah, kemudian kita lihat perbedaan rata-ratanya, bisa dilihat di tabel. Untuk perbedaan rata-ratanya, kita lihat yang di barisnya B0, kemudian kolomnya B1. Di sini didapat hasilnya itu adalah 2,25. Kemudian untuk keputusan dan kesimpulannya, karena selisihnya itu adalah 2,25, maka keputusannya itu dia lebih dari nilai LSD-nya. Nah, karena dia lebih dari, maka kesimpulannya berbeda nyata. Kita lanjut ke faktor C. Nah, ini faktor C kurang lebih sama juga. Mungkin kita lihat dari tabel dulu. Sebentar, saya balik lagi ke tabelnya. Nah, di tabel ini kan tadi kita mau lihat untuk uji lanjut di faktor C-nya ya. Nah, berarti untuk yang C0 itu adalah C low, maka kita ambil yang C-nya low. Nah, ini di sini, ini C low, kemudian ini juga, kemudian yang ini, dan yang ini. Nah, ini adalah nilai yang akan kita pakai untuk menghitung rata-rata dari channel. Nah, kemudian untuk yang C1 atau yang bagian high, maka kita bisa lihat yang C-nya itu high. Nah, di sini, ini yang C-nya high, kemudian yang ini juga, kemudian yang ini, dan yang terakhir, dan bagian paling bawah ini. Nah, itu adalah bagian yang C high yang akan kita gunakan untuk mencari rata-rata dari C1. Nah, kita kembali lagi ke bagian perhitungannya. Nah, untuk di bagian perhitungan, ini tadi yang seperti kita lihat pada tabel. Jadi kita untuk C0 itu kita menggunakan nilai-nilai di mana yang C-nya itu adalah low dan C1 itu untuk yang C-nya high. Nah, untuk C0-nya kita dapat rata-ratanya itu adalah negatif 0,125, kemudian untuk C1 kita dapat 1,875. Nah, untuk perbedaan rata-ratanya, kita bisa lihat yang barisnya C0 dan kolomnya C1, kita dapat selisihnya itu adalah 1,75. Nah, keputusan dan kesimpulan kita lihat tadi bahwa selisih dari rata-rata C0 dan Bentar-bentar. C1 adalah 1, Itu yang tadi yang bagian yang A apa tadi ya? Itu tadi ada yang positif dikurang negatif, selisihnya malah menjadi lebih besar. Ini kok selisihnya menjadi lebih kecil ya?
Oh, karena em, Nah, ini kalau kayak gini kan jadi kan kalau 3 ya di sini. iya Bu, kan min 0,5 dikurang Dua dua koma setengah lima dikurang dua setengah, koma lima. 3 ya. Iya, betul. Oke, tadi yang C tadi 1875 dikurang 0,125 bukannya jadinya 2 ya? Oh iya Bu, benar-benar. Oh ya, berarti di PPT-nya lupa saya revisi yang di bagian sini. 2 ya? Iya, berarti harusnya dia selisihnya 2 ya. Ya, Pak, terima kasih Bu untuk koreksinya. itu yang memang harus hati-hati ya. Saya suruh belum tentu benar yang di PPT ya. Cek. Ya, baik. Jadi untuk selisihnya tadi yang benar itu adalah 2 karena min 0,25 dikurang 1,875. Jadi hasilnya 2. Nah, karena tadi selisihnya itu 2, dia itu lebih dari nilai LSD-nya. Di mana tadi kan LSD-nya 0,911 ya. Jadi dia lebih dari, nah maka kesimpulannya menjadi berbedanya. Itu untuk yang faktor C. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompoknya siapa aja ya? Ada saya, kemudian Devina, Salwa, dan Inayah. Inayah, Salwa, Devina, sama Saya sendiri, Adita. Adita. Oke, good job ya. Kelompok berapa tadi? 5 ya? Iya, betul ini. Hmm. Baik, ya memang lumayan banyak ya materinya hari ini. Cuma saya juga bingung kenapa banyak yang off kamera ya. Tutup lagi kameranya, saya bingung. Selama tadi presentasi, nggak tahu nyimak apa enggak. Apakah udah ngerti apa belum? Boleh tolong di stop share? Oke, terima kasih kelompok 5. Nah, saya punya tadi itu contohnya ulangannya kan cuma 2 ya. Jadi agak bingung bagi dengan yang mana gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan apa enggak? Cukup jelaskah? Ada bagian mana yang nggak jelas? Coba. Kapan dia dipakai rancangan ini 2 pangkat 3? Kalau kalau kapan Farika? Farika? Oh, belum saya unmute. Kalau terdiri dari 3 faktor, terus masing-masingnya punya 2 level faktor itu. Oke, good. Ya. Nah, ulangannya tadi itu 2 ya contohnya, betul ya? Hmm, jadinya R-nya 2. Oke. Denisa, Fatima, Najwa, Najma, Anita, Naya, Abdullah, Triani, Aisyah. Kayaknya Yudi nggak ada ya? Pak Yudi ada kelas lain kan, Ibu? Oh iya, iya, iya. Yang dia izin itu ya. Oke, silakan open kamera yang lain. Saya coba ke sini. Saya kasih contoh satu lagi. Udah terlihatkah di layar Anda? Belum, Ibu. Hmm, belum. Sudah, Ibu. Udah nampak? Sudah, Ibu. Oke. Ini kita mulai ya. Jadi kalau misalnya saya punya ada 3 buah faktor tadi ya, di mana masing-masing faktornya cuma ada 2 level faktor. Ini seperti ini contohnya. Maka kita bisa menggunakan rancangan 2 pangkat 3.
Secara umum, rancangannya berarti bisa kita tuliskan sebagai rancangan 2 pangkat K, di mana 2 adalah level faktornya, K adalah banyaknya faktornya yang kita mau teliti. Nah, di sini saya punya ulangannya 3 gitu ya. Kalau tadi Anda punya contoh ulangannya 2, di sini saya punya ulangannya sebanyak 3 buah. Oke. Nah, yang semuanya misalnya A-nya low, kemudian B-nya low, kemudian C-nya low, maka kita kasih kode 1 tanda kurung ya, dan seterusnya. Kalau A-nya high, kemudian B-nya high, kemudian C-nya high, maka kita kasih kode ABC. Dan seterusnya tadi sudah dijelaskan, saya cuma membedakan di sini tentu saja yang cuma bisa beda ulangan. Nah, lalu tadi itu ini tadi yang tipe ya. Jadi ini adalah pengaruh dari faktor utama A, ini pengaruh dari faktor utama B, ini adalah pengaruh dari faktor utama C. Mestinya posisinya dia dulu. Jadi alfa I, beta J, gamma K. Baru ada suku yang interaksi antara faktor A sama faktor B, interaksi antara faktor A sama faktor C, interaksi antara faktor B dengan faktor C, lalu interaksi antara faktor A, B, dan C. Artinya, ini kita ketika memilih faktor, asumsinya kita sampelnya itu saling bebas, tetapi faktor-faktor yang mau kita kenakan di dalam respon itu asumsinya kita mungkin memiliki interaksi atau bersifat ada interaksi di dalamnya. Nah, kemudian hipotesis tentu saja menjadi lebih banyak ya, yaitu menjadi ada 7 pasang hipotesis, yaitu hipotesis untuk faktor utama, faktor utama atau main efek ya pengaruh utama yaitu faktor ABC, kemudian ada interaksi AB, interaksi AC, interaksi BC dan interaksi ABC. Jadi totalnya ada 7 pasang interaksi. Hipotesis. Nah, kemudian ini tadi kontras tadi kalian sudah ditunjukkan ya bahwa kalau kontras A, nah ini nih yang gampang tuh cara berpikirnya adalah bahwa semua yang mengandung A itu kita kasih kode positif. Berarti A ditambah AB ditambah AC ditambah ABC sisanya negatif. Kemudian kontras B berarti semua yang mengandung B itu tandanya adalah positif, sisanya negatif. Kontras C berarti semua yang mengandung apa namanya mengandung C itu berarti positif. Ini tipe nggak nih? Ini tipe nggak? Nah, Ada A iya di itu sini. harusnya C. Oke, ini harusnya C ditambah AC ditambah BC ditambah ABC maka sisanya negatif. Kemudian kontras AB berarti semua yang ada AB-nya itu positif ditambah juga 1 tanda kurung karena dia bicaranya kontras. Nah, maka di sini kalau AB, maka di sini AB positif, di sini ABC ada AB berarti positif. Nah, berarti semuanya nanti negatif. Kira-kira, nah sama satu lagi di sini ternyata ada selain AB itu C ya. Maka dia juga positif dan juga ada positif 1 di sini untuk tanda kurung. Kalau kontras AC, berarti ingat aja yang ada AC-nya itu positif. Dan selain AC itu ada B, itu juga positif dan ada 1 kurung positif. Benar nggak ini kontrasnya? Kalau BC berarti semua yang ada BC-nya positif, terus selain BC ada A, faktor utamanya itu juga positif, sisanya berarti negatif, 1-nya positif. Kalau kontras A, B, C berarti semua yang mengandung A, mengandung B, mengandung C itu katanya positif. Berarti ada A, B, C positif, A, B, C positif, sisanya negatif. Maka kita punya nanti jumlah kuadrat kontrasnya mulai dari JKA, JKB, JKC, JKAB, JKAC, JKBC, JKABC. Kenapa kita sebut sebagai kontras? Karena derajat bebasnya ini nanti semuanya 1 ya. Nah, karena dia aditif nanti kita punya JKG-nya bisa kita hitung dengan eh, menghitung JKT dikurang JK semuanya.
Nah, kemudian ini ada ANOVA-nya. ANOVA-nya tadi saya sudah bilang derajat bebasnya pasti 1 karena setiap level faktornya adalah 2, 2, 2. Berarti dikurang 1 hasilnya 1. Maka untuk AB berarti A dikali B ya hasilnya 1. AC berarti A dikali C. 1 kali 1 ya berarti 1. BC berarti derajat bebas B dan C dikalikan ya berarti hasilnya 1. Oke, totalnya adalah segini. Maka nanti kita punya ABC juga A kali B kali C, maka derajat bebasnya 1, maka galatnya adalah 23. Kalau misalnya jumlah selnya ada 24, karena tadi adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, karena ulangannya ada 3. Maka kita punya 24 sel dikurang 1, 23 sel. 23 dikurang ada 7 buah kontras. Jadi 23 dikurang 7 hasilnya adalah 16. Oke, mungkin ini. Nah, kemudian karena sudah belajar yang kemarin, yang 2 pangkat 2, sehingga yang 2 pangkat 3 ini menjadi tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Nah, kemudian di sini ada tolakan nolnya, itu di interaksinya yang pertama yaitu interaksi AB, kemudian ada di interaksi BC itu yang tolakan nol, sama semua faktor utamanya ini tolakan nol. Oke. Ini kesimpulannya, tentu saja kalau ABC-nya tadi itu dia tolakan nol, maka artinya ada pengaruh faktor A yang signifikan dia terhadap respon. Kemudian tadi ada antara A dan B, itu B dan C juga dia berbeda secara signifikan. Interaksinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon. Mungkin itu. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau masuk ke rancangan yang secara umum yaitu 2 pangkat K. Nah, kelebihannya apa? Terus kapan kita pakai? Tentu saja rancangan 2 pangkat K ini adalah kalau misalnya kita punya sebanyak K faktor yang mau kita teliti, yang kita mau kenakan terhadap respon. Nah, kemudian setiap faktor itu memiliki 2 level saja, yaitu misalkan tinggi dan rendah. Nah, dia punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tentu saja eh, mak- kalau misalnya faktor kita walaupun banyak, tetapi jumlah dari percobaan kita menjadi sedikit, gitu ya, minimal ya. Terus kita sekaligus dapat menganalisis baik dari faktor utamanya, pengaruh utama, ataupun juga dari pengaruh interaksi. Kemudian fleksibel itu ya karena kita dapat gunakan ke dalam banyak bidang penelitian, termasuk juga bidang pendidikan. Misalnya Anda mau ambil faktornya, yang pertama model pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran, sehingga nanti Anda punya 3 buah faktor, di mana misalkan saja yang mau Anda teliti media pembelajarannya cuma ada 2 jenis, kemudian metode pembelajarannya cuma ada 2 jenis, kemudian apa model metode media pembelajarannya juga cuma 2 jenis, maka kita bisa pakai ini rancangannya adalah 2 pangkat 3 misalnya sebagai contoh. Tetapi tentu saja kekurangannya adalah kalau misalnya faktor kita makin banyak, tentu saja kompleksitas data kita makin banyak. Itu yang pertama. Karena nanti interaksinya kebayang kalau misalnya 3 aja tadi kita sudah punya 7 hipotesisnya. Berarti kalau misalnya 2 pangkat 4, karena kita punya 4 buah faktor, ya otomatis kita punya banyak sekali hipotesis ya. Sehingga perhitungan statistiknya ya akan menjadi semakin rumit. Itu kekurangan dari rancangan faktorial 2 pangkat K. Ini adalah aplikasinya di bidang kimia, pertanian, industri, dan saya tadi sudah memberikan contoh kalau di bidang pendidikan seperti apa. Oke. Kemudian ini modul apa nama model bukan modul ini model liniernya dari faktor kalau rancangan faktorial 2 pangkat K. Kemudian eh itu modelnya juga masih agak salah ya. Ininya simbolnya belum keluar. Simbol. Nah, kalau ini misalkan kalau misalnya kita punya 2 pangkat 3, ya maka kita akan punya sebanyak 7 pasangan hipotesis. Kebayang kalau misalnya kita punya 4 atau lebih dari 4. Oke. Nah, ini kontrasnya.
Kontrasnya itu berarti kalau misalnya kita punya eh, apa namanya sebanyak 2 pangkat 5, begitu tentu saja kontras kita punya sebanyak ini. Oke, ini adalah tabel ANOVA-nya. Kebayang makin peningnya gitu ya. Jadi kita punya main efeknya atau pengaruh utamanya. Misalkan kita punya sebanyak K faktor. Terus ini adalah baris-baris dari interaksi yang hanya dua buah saja. Misalkan kita punya sebanyak K faktor, maka kita punya interaksi antara AB, AC, AD, AE, AF sampai AK misalnya. Terus tadi B, BC, BD, B dan seterusnya sampai BK dan seterusnya. Lalu ini adalah interaksi yang 3 faktornya. Terus ini adalah interaksi yang eh, faktornya eh, apa interaksi sampai ke K, misalkan A B C D E F G H I J K, baru kemudian kita punya error atau galat, kemudian kita punya total, sehingga punyanya banyak sekali. Oke, nah kemudian hmm, ini adalah perhitungan ya untuk memperkirakan atau menghitung jumlah kuadratnya. Ini tergantung ya, jadi apa namanya? Memang perhitungannya akan menjadi lebih rumit kalau misalnya kita punya sebanyak K faktor. Tetapi kalau batasannya 3 mungkin akan lebih gampang gitu ya. Akan menjadi lebih, ya agak lebih mudah lah gitu. Kalau 4 juga udah pening ya. Kalau manual. Apalagi ada uji lanjut ya, kebayang ya. Hmm, tadi aja udah lumayan kan. Baru untuk uji lanjutnya untuk diperkirakan untuk si faktor utama kan belum yang interaksi ya. Bayang kalau misalnya yang interaksi juga gitu. Itu kalau 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 kayaknya kalau manual kayaknya enggak ya. Jangan ya, mendingan pakai software kayaknya lebih gampang. Sampai situ ada yang mau ditanyakan kah? Kan ini yang mau saya keluarkan. Hmm. Ini yang Anda tadi kerjakan ya, betul? Betul, Ibu. Ada latihan soal kan di sini. Ini latihan soalnya. Misalkan eksperimen mengenai hasil semacam zat kimia ditentukan oleh faktor temperatur. Berarti faktor satunya adalah temperatur, kemudian konsentrasi, kemudian tekanan. Jadi ada 3 buah faktor di mana masing-masing dia berlevel faktornya adalah 2. Temperaturnya yaitu 50 derajat dan 60 derajat, kemudian konsentrasinya 40% sama 50%, kemudian tekanannya ada yang rendah dan ada yang tinggi. Maka ini adalah desain 2 pangkat 3. Kemudian ulangannya sebanyak 3 kali. Nah ini, jadi saya punya, Anda harus eh, memindahkan tabel ini dulu kali ya. Tabelnya dipindahkan dulu menjadi urutan begitu, atau ini sudah urutan. Ini A, temperatur, ini tekanan B, konsentrasi B, tekanan C. Ini sudah oke belum nih? Atau belum oke nih tabel untuk ngitung? Sudah belum? Belum ya. Di sini masih ada jumlah-jumlah-jumlah nih. Jadi mendingan kita jumlah-jumlahkan dulu ya karena dia ada ini ada ulangannya ya. Jadi eh, kan kalau Anda kalau punya data tadi di awal cara mengerjakannya kan gini nih. Nih, maksud saya itu kira-kira perlu nggak diubah ke dalam bentuk tabelnya seperti ini teman-teman untuk mengerjakan. Dari tabel yang tadi perlu nggak kita Perlu, pindah ke sini? Hah? perlu Ibu, soalnya biar kelihatan apa ya, faktor-faktornya dia satu atau C atau A.
Iya, perlu. Jadi kalau misalnya kalau kayak gitu nanti kita susah mendapatkan ini nih, nih. Kita butuh dia. Nah, maka saya sarankan ke Anda untuk buat dulu menjadi tabel. Kok sini sih ini kursor saya hilang-hilang. Tabelnya mendingannya ke sini dulu. Jadi dibuat dulu tabelnya seperti ini. Jadi ada faktor A di sini, kemudian ada faktor B diurutkan ke sini, kemudian ada faktor C ke sini. Itu kayaknya lebih gampang. Lalu ada ulangan 1, 2, 3. Itu memudahkan kita dalam perhitungan. Maka kalau misalnya ada soal dengan bentuk soalnya adalah bentuk datanya adalah seperti ini, saya sarankan ke Anda sebaiknya pakai itu. Kalaupun misalnya Anda bisa di sini tadi temperaturnya berapa ya? 40, 50, tekanannya rendah, tinggi, konsentrasi tadi satu lagi mana sih? Temperatur, konsentrasi, tekanan. Tekanan, konsentrasi, temperaturnya di mana? Ini berarti temperatur di sini ya. Temperatur tadi berapa sih? 50 ya. Di sini berarti temperatur 50 sama temperatur 60. Nah, kayaknya kita harus mengubah dulu tabel ini menjadi tabel yang seperti tadi agar lebih memudahkan perhitungan. Oke. Nah, saya minta Anda tolong ini di screenshot terus tolong bikin di Excel input datanya seperti menjadi tabel yang kayak tadi, yang kayak contoh soal yang tadi. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah di screenshot? Kan di Anda ada ya filenya. Saya minta ini diubah dulu datanya. 10 menit ya. Sampai 11.25, 9 menit. Silakan kerjakan. Bagaimana Anda memindahkan tabelnya?
Ada yang sudah selesai? Saya mau nyoba boleh nggak? Boleh, Tania, silakan. Tapi sebentar ya, Bu. Ya. Bentar Ibu ke toilet sebentar ya, punten banget. Oke, silakan Tania. Mohon maaf ya. Baik Ibu, saya izin share screen ya Ibu. Iya. Jadi ini untuk soalnya, ini tabel awalnya. Kalau dari soalnya itu kan ada tiga faktor. Yang pertama itu temperaturnya, dia ada yang 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Dan untuk konsentrasinya itu ada yang 40% dan 50%. Dan untuk tekanannya itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Nah, jadi di sini saya urutin dulu untuk temperaturnya itu saya notasikan dengan A. Jadi ada yang A low sama A high. Yang dimana A yang rendahnya itu untuk 50 Celcius dan untuk A tingginya itu 60 Celcius. Kemudian untuk faktor faktor kedua itu konsentrasi, saya notasikan dengan B. B rendahnya itu 40%, B high-nya itu atau B tingginya itu 50%, dan tekanannya itu saya notasikan dengan C. Ada yang C yang rendah dan C yang tinggi. Kemudian saya bentuk menjadi tabel seperti yang dicontoh tadi. Untuk temperaturnya ada yang 50 Celcius, 60 Celcius, konsentrasinya ada yang 40%, 50%, dan tekanannya ada yang rendah dan ada yang tinggi. Nah, untuk ulangannya itu dari soalnya kan ada tiga kali ulangan, berarti ulangannya di sini ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, untuk cara melihatnya, cara menyusunnya menjadi tabel seperti ini, itu kita lihat aja di sini misalnya untuk yang baris pertama yang ini, yang baris pertama yang ini, itu kan berarti A-nya itu 50 Celcius, B-nya itu 40%, dan C-nya itu rendah. Berarti cari aja yang dari tabel awal ini yang 50 Celcius, 40%, dan yang rendah. Nah, itu kalau kita lihat di sini yang
50 Celsius berarti yang ada di bagian sini. Nah, untuk yang 40% ada yang bagian sini. Nih, kalau untuk yang 50% kan berarti kita ngambil yang bagian sini. Nah, untuk karena di sini 40% berarti kita ambil yang di kotak ini, kotak yang di sini. Nah, sedangkan untuk baris pertama itu kan C-nya yang rendah, berarti kita ngambil yang rendah yang 3 ini. Karena dia apa ulangannya 3 berarti ini untuk 43,7 saya taruh di sini. 43,7, 44,1, 43,9 kayak gitu. Itu untuk contoh baris yang pertama. Nah, untuk contoh baris yang kedua, misalnya itu di sini kan A-nya itu 50 Celsius, B-nya itu 50%, enggak, A-nya itu 50 Celsius, B-nya itu 40%, dan C-nya itu yang rendah. C-nya yang tinggi. Berarti kita ngambil yang di sini. 45,2, 44,9, 45,6. Nah, 45,2, 44,9, 45,6. Nah, untuk selanjutnya masih sama caranya kayak gitu supaya lebih gampang untuk memindahkan dari tabel awal ke tabel yang baru kayak gitu. Nah, kemudian ditotalkan dan diberi notasi. Nah, notasi satu ini karena A-nya rendah, B-nya rendah, C-nya rendah karena nggak ada yang tinggi berarti notasinya satu. Nah, sedangkan untuk notasi yang C ini karena A-nya rendah, B-nya rendah, sedangkan C-nya tinggi. Berarti notasi yang dijadikan notasi itu yang tinggi aja kayak gitu. Untuk selanjutnya masih sama, contohnya misalnya kita ngelihat yang paling terakhir, ini ABC karena A-nya itu tinggi, B-nya itu tinggi, dan C-nya itu tinggi. Seperti itu, Ibu. Oke. Yang lain gimana? Samakah hasilnya atau ada hasil yang berbeda dari jawabannya Tania? Neisa? Sama. Sama. Anissa? Nadia? Nadia gimana? Sama, Ibu. Sama. Ada yang berbeda? Denisa? Sama, Ibu. Sama. Fatima? Dari tadi Fatima nggak open cam ya. Anita? Sama, Ibu. Oke, kenapa nggak open cam? Mohon Oke. maaf lagi di jalan, Ibu. Nah lo. Terus kamu ngerjain apa enggak? Taunya sama dari mana? Saya ngelihat punya Tahnia, terus saya tadi pelajarin nama PPT-nya, Ibu. Terus kamu ngerjain apa enggak? Tidak, Ibu. Kamu emang jalannya di mana? Mau OTW ke kampus, Ibu. Ada kelas nanti. Oke. Kalau Fatimah nggak ada kabar. Oke, baik. Good job Fatimah. Tahnia, tolong di PJ-nya siapa ya? Lupa lagi. Devina ya? Iya, Ibu. Dev. Tolong dicatat ya, Dev. Di form 0506 si Tahnia mendapatkan nilai bonus ya. Baik, Oke, Ibu. good job Tahnia. Terima kasih banyak. Saya kasih jempol. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, semua karena tadi sudah dikerjakan datanya, tinggal dikerjakan saja apa namanya cara mengerjakannya seperti apa begitu. Ada nggak jalan cara mengerjakannya? Sudah ada juga kah di PPT-nya Anda? Sudah ada? Terus ada yang di slide 249 itu ada 2 pangkat K ya. Nah, tapi itu belum dikerjakan. Mungkin sampai situ dulu, adakah yang ditanyakan teman-teman untuk pembelajaran hari ini? Tadi ada contoh di mana ya sebentar. Tadi contoh data yang kalian pakai berapa ya? Lupa lagi.
Low high low high. Tadi datanya kalian. Slide berapa ya tadi di soal pertamanya, contoh soal pertama? Oh, di slide 9, Ibu. 9. Enggak dong. Kok di 9 ya contoh soalnya? 11 dong. Di slide 11 kan? Oh, di slide 30 itu apa? Di- Itu kan juga datanya kan? Betul nggak? Coba saya buka slide 30. Ini? Ini datanya bukan? Betul? Datanya Anda? Betul, Ibu. Oke. Terus dilanjut latihan soal. Yang ini yang tadi saya sudah minta pindahin ke Excel ya. Iya, Ibu. Ada jawabannya nggak di sini? Ada. Oke. Terus saya tuh lagi cari contoh soal kira-kira perlu nggak diberikan ke Anda gitu. Nah, kalau ini kira-kira sama nggak dengan soal yang tadi? Yang sudah kalian pindahkan ke Excel? Sama, Ibu. Sama ya? Jadi jawabannya sama. Excelnya jadinya begini. Udah sama? Temperatur, konsentrasi, tekanan. Sama ya? Ada yang berbeda jawabannya? Harapannya enggak ya. Dia sudah dikerjakan di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan sih sebetulnya. Yang tadi Ibu sebutkan. Nah, oke, jawabannya sudah ada. Jadi sebetulnya tadi sudah, kalau kalian nyimak, sebetulnya tadi ini tabel ini sudah dikerjakan. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Sudah ada dua contoh soal ya. Cukup ya kayaknya ya, udah banyak ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Dari saya cukup, Ibu. Oke, baiklah. Kalau cukup, kayaknya secara sinkronus sudah selesai. Tinggal belajar mandiri secara asinkronus untuk materi ini. Cari lagi satu soal, belajar ya cara menghitung biar lebih lancar nantinya, sehingga nanti pada saat UAS itu Anda. Dan satu lagi PR dari saya yaitu coba kalau pakai software. Mau pakai SPSS boleh, atau mau pakai Excel juga boleh. Mana yang lebih cepat membantu Anda untuk mengerjakan sampai uji lanjut. Karena nanti di UAS itu ada kemungkinan ujiannya di laboratorium. Pakai komputer, pakai PC yang ada di sana. Tetapi jaringan internet ini nanti dimatikan. Dan Anda boleh pakai SPSS atau Anda boleh pakai Minitab atau Anda bisa pakai software yang lain seperti R ataupun Anda bisa pakai Excel. Jadi silakan latihan ya. Oke, Baik, Ibu. mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita dismiss secara sinkronus dan dilanjutkan belajar mandiri untuk SPSS dan juga untuk latihan soal? Cukup? Untuk yang latihan mandiri itu perlu dikumpulkan atau tidak, Ibu?
Enggak dikumpulkan. Ya, baik, Ibu. Tapi disiapkan saja, karena kadang-kadang saya suka sidak. Kalau saya lagi minta kumpulin ya kumpulin. Tapi kalau sekarang saya ya nggak saya minta kumpulin, jadi dipegang aja dulu masing-masing. Baik, Ibu. Udah? Cukup jelas? Aman? Cukup jelas, Ibu. Oke. Baik, sampai ketemu di pertemuan ke-14 di hari Rabu minggu depan, insya Allah tanggal 10 ya. Atau saya nggak tahu, maunya Anda di tanggal 10 kah? Tapi saya rasanya tidak berkenan di hari Senin ya, karena itu libur. Saya merasa nggak enak begitu kalau saya memaksa Anda untuk tetap belajar di hari tanggal merah. Kecuali kalau terpaksa. Ini kan kayaknya kita punya jadwal yang sebetulnya Anda bisa KP ya. Mungkin di Rabu jam 8 atau di Rabu jam 10, maka mendingan kita kerjanya belajarnya di hari kerja ya, di hari belajar. Jadi libur dimanfaatkan untuk libur begitu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Berkenan untuk KP karena memang ada beberapa tanggal-tanggal merah. Dan ini kita KP bukan karena saya yang bolong ngajar kan ya. Karena memang ada UTS-nya yang dihitung 2 pekan ya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Vera. Sama-sama, izin live ya. Tolong dicatat yang tidak aktif ya, Dev. Tadi ada beberapa itu tidak open kamera dari awal. Baik, Ibu. Masukkan ke dalam presensi ya. Baik, Kasih Ibu. keterangan. Makasih, izin live ya.